Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan materi mata kuliah hukum dagang. Ibu di sini akan membahas tentang masalah modal dan saham perseroan terbatas. Kali ini yaitu pertemuan ke-9. Pengertian modal perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas adalah modal yang terdiri dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam ayat 2 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana maksud pada ayat 1 tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Jenis-jenis modal perseroan terbatas terdiri dari modal dasar atau modal perseroan, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Ini namanya modal perseroan atau modal dasar. Diatur dalam pasal 31. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 31 ayat 2, modal dasar paling sedikitnya 50 juta. Pasal 32 ayat 1 mengatakan modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta. Jadi apabila seseorang atau kalian ingin mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka menurut undang-undang minimal modal dasarnya adalah 50 juta. Tetapi apabila menurut kalian 50 juta itu kurang, apalagi misalnya kalian akan mendirikan perseroan terbatas pada saat ini, di mana uang 50 juta itu dianggap sedikit, maka dikembalikan pada kesepakatan yang akan mendirikan minimal adalah 2 orang. Seperti Ibu sudah menjelaskan pada pertemuan ke-8 bahwa perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian. Maka tergantung dari pihak-pihak yang akan mendirikan. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan yaitu paling sedikitnya 25%. Kalau tadi misalnya modal dasarnya 50 juta, maka paling sedikit 25%-nya dari modal dasar sudah disetor. 50 juta, 25% dari 50 juta, maka hasilnya adalah
12,5 juta. Pasal 34. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Yang dimaksud dalam bentuk lainnya adalah bisa berbentuk tanah, bisa berbentuk rumah, dan bisa berbentuk alat-alat kantor atau sebuah keahlian. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Jadi menilainya secara objektif. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUP memutuskan penyetoran saham tersebut. Penyetoran saham dalam bentuk benda bergerak, dalam bentuk tidak bergerak, misalnya rumah, tanah, maka harus diumumkan dalam surat kabar. Minimal 1 surat kabar. Waktunya adalah 14 hari. Saham perseroan terbatas. Pengertian saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Hak-hak daripada pemegang saham, yaitu untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUP atau tindakan direksi dan tindakan dewan komisaris. Hak pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan wajar bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, yaitu dengan perubahan anggaran dasar, pengalian atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan, dengan melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambil alihan serta pemisahan. Jenis-jenis saham terdiri saham atau sero atas nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero.
setelah didaftarkan dalam buku perseroan terbatas sebagai persero. Saham atau sero pembawa yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya. Dilihat atau ditinjau dari hak-hak persero. Saham atau sero dapat pula dibagi menjadi saham biasa atau sero biasa. Sero yang biasanya memperoleh keuntungan atau dividen yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Saham atau sero preferen. Sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa. Sedangkan saham kumulatif preferen atau sero kumulatif preferen yaitu saham yang mempunyai hak lebih dari sero preferen bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya. Demikianlah sekilas uraian dari materi mata kuliah hukum dagang yang membahas tentang masalah modal dan saham perseroan terbatas. Selebihnya kalian bisa membaca di dalam deskripsi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.